Sesi mengaji, belajar Islam lebih dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat yang Allah limpahkan kepada kita sekalian, sehingga kita bisa bermajlis di salah satu rumah Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa yang kita lakukan pada saat ini, Allah mudahkan semua urusan kita. Allah mudahkan, Allah beri jalan keluar dari semua ujian. Allah berikan kesabaran dan istiqomah berada di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan yang mulia ini kita masih melanjutkan pembahasan yang setiap kaum muslimin wajib untuk mengetahuinya, mengetahui hal tersebut untuk ditinggalkan sejauh-jauhnya, karena hal ini merupakan perusak atau diantara pembatal-pembatal tauhid atau keimanan seseorang, sehingga seseorang bisa terhalangi untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dikarenakan hal ini, yakni hal-hal yang termasuk pembatal-pembatal iman. Dan kita masih berada tentang pembatal keislaman di dalam asyirkul akbar, tentang syirik besar, yakni kesyirikan di dalam ibadah, yang mana di pertemuan yang telah lalu telah kita sampaikan kesyirikan di dalam doaul masalah, berdoa kepada Allah terhadap masalah-masalah atau keperluan-keperluan kita, yang seharusnya hal tersebut ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian seseorang palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam kesempatan yang mulia ini akan kita sampaikan perkara yang kedua, yakni kesyirikan fi du'ail ibadah, kesyirikan di dalam doaul ibadah. Kalau yang kemarin itu berdoa tapi sesuai dengan keperluan kita, kalau ini adalah doa yang itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hal tersebut merupakan ibadah. Qala al-mu'alif rahimahullahu ta'ala, yakni Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu ta'ala, menjelaskan tentang makna doaul ibadah. Apa itu doaul ibadah?
huwa ibadatullah ta'ala bi anwa'il ibadatil qalbiyah wal qawliyah wal fi'liyah. Yang dinamakan dengan du'aul ibadah adalah semua ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ibadah itu jenisnya bermacam-macam, dengan segala macam jenis ibadah, baik ibadah qalbiyah ataupun ibadah qauliyah ataupun fi'liyah. Ibadah qalbiyah, ibadah hati, seperti yang akan kita bahas pada malam ini, yakni al-khauf, takut, al-mahabbah, cinta, war-raja, dan harap. Itu diantara contoh ibadah qalbiyah, yang mana pada pertemuan dahulu ketika membahas macam-macam ibadah telah kita sampaikan. Kemudian ibadah qauliyah, ibadah berupa ucapan, zikir, qiraatul Quran, berzikir kepada Allah, ya, kemudian membaca Al-Quran. Atau ibadah fi'liyah yang berupa perbuatan, ya, sholat misalnya, itu juga digabungkan antara ibadah ucapan dan perbuatan, dan ibadah-ibadah yang lainnya yang itu merupakan jenis ibadah, maka dinamakan du'aul ibadah. Doa, ya, ibadah itu juga termasuk doa. Kenapa dinamakan doa? Kata Syekh, anil abid lillahi bihadil ibadah talibun wasailun lillahi fil makna. Dinamakan semua ibadah itu doa karena seorang hamba itu dengan melakukan ibadah-ibadah tersebut lillah, hanya untuk Allah, bukan yang lainnya, maka dinamakan doa. Ya, secara makna di dalam ibadah itu, di situ ada permintaan, permohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal apa? Minimal dengan ibadah tersebut seseorang meminta pahala. Ya. Kalau doaul masalah kan jelas, ya Allah berilah saya rizki, berilah saya kesehatan. Tapi dalam ibadah-ibadah yang memang Allah syariatkan, hal tersebut adalah ibadah, walaupun tidak ada lafaz permintaan secara langsung kepada Allah, tapi secara makna semua ibadah itu meminta kepada Allah. Minimal apa? Meminta pahala. Minimal dia meminta pahala kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun tidak ada lafadznya, ya Allah berilah saya pahala dengan ibadah ini, ya. Tapi semua ibadah yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mengandung permintaan thawab ataupun pahala kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia terkandung juga khauf, yakni takut akan siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala karena meninggalkan ibadah-ibadah tersebut. Dan di antara yang akan kita jelaskan, di antara ibadah-ibadah tersebut yang mengandung doa adalah asyirku fil khauf, sebagaimana pembahasan yang sudah kita beritahukan, ya, yakni tentang kesyirikan di dalam al-khauf, yakni takut, al-mahabbah cinta, war-raja berharap. Yang para ulama menamakan tiga hal ini adalah termasuk usulul ibadah, pokok-pokok ibadah. Jadi semua ibadah yang kita lakukan harus mengandung tiga unsur tersebut, yakni didasari dengan rasa cinta kepada Allah melakukan ibadah tersebut, kemudian takut
dari siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala karena meninggalkan ibadah tersebut, dan juga berharap pahala dengan melakukan ibadah tersebut. Dan secara khusus kita fokuskan lagi pembahasan kali ini adalah yang menyangkut penyalahgunaan ibadah tersebut, yang harusnya dia tujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia palingkan kepada selain Allah, sehingga dia akan terjatuh kepada kesyirikan. Yang ini termasuk pembatal tauhid, atau pembatal keimanan, atau pembatal keislaman. Artinya seorang muslim ketika terjatuh kepada hal ini, kesyirikan di dalam kecintaan, di dalam harap dan takut, maka ketika dia tidak bertobat kepada Allah, kemudian meninggal dunia, dia terancam tidak bisa masuk surga, karena ini merupakan pembatal iman. Sementara seseorang masuk ke dalam surga itu dengan iman. Kalau imannya hancur, imannya tidak ada, maka tidak bisa masuk surga. Yang pertama adalah asyirku fil khauf, kesyirikan di dalam rasa takut, ya. Dalam hal ini saya membagi menjadi 4 macam. Al-khauf fi aslihi yanqasimu ila arba'ati aqsamin. Ya, supaya kita paham satu persatu dan terang bagi kita. Khauf yang pertama adalah al-khauf minallah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, takut itu terbagi menjadi 4. Jadi kalau kita timbul rasa takut, timbul rasa khawatir atau was-was, ini masuk yang mana? Ya, masuk yang mana? Sehingga kita tidak salah, ya, dan bisa menempatkan sesuai dengan yang disyariatkan. Yang pertama adalah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dinamakan juga khaufus sir, ya, takut yang tersembunyi. Wa huwa al-khaufu al-muqtarinu bil mahabbah wa ta'dim wa tadallul lillahi ta'ala. Khauf ini, khauf kepada Allah, khauf yang bergandengan atau berkaitan dengan rasa cinta. Takut tapi ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun takut kepada Allah, tapi tidak boleh benci, harus cinta kepada Allah. Karena dia mengakui semua nikmat-nikmat yang kita rasakan dari Allah, sehingga ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita apabila diberi, ya, oleh tetangga, oleh saudara, dikirimi, akal timbul rasa cinta, padahal ngirimnya apa? Seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali, itu ada rasa cinta. Bagaimana dengan Allah yang setiap saat memberikan kita nafas, kita bisa sehat walafiat dan yang lainnya. Harusnya apa? Rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi yang lainnya. Kemudian rasa takut kepada Allah juga harus diiringi dengan ta'zim, mengagungkan Allah. Ini yang dinamakan takut ibadah. Jadi kalau kita takut yang sangat kepada Allah, diiringi dengan pengagungan, wa tazalul, penghinaan diri, itu ibadah. Sebagian orang, anak pernah mendengar, ya, jangan terlalu dalam menuntut ilmu, ya, nanti kamu takut kepada Allah, ya. Itu justru takut yang benar.
Jangan terlalu belajar tentang hari kiamat atau akhirat. Nanti kamu ada rasa takut. Itu takut yang benar. Justru seseorang kalau tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia telah salah. Ini yang banyak tidak diketahui oleh kaum muslimin karena mereka tidak belajar. Justru kita semakin takut kepada Allah, Allah akan memberikan ketentraman, akan memberikan pahala yang besar bagi hambanya. Wa huwa khaufun wajibun, dan hukumnya wajib, ya. Dan ini termasuk sebagaimana tadi dijelaskan, termasuk usul ibadah, yang setiap ibadah harus didasari dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini khauf yang wajib, ya. Takut yang wajib, yang berkaitan harus diiringi dengan rasa cinta, ya, pengagungan dan perendahan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut yang kedua adalah al-khaufu jibili. Takut yang itu adalah tabiat, karakter mungkin, ya. Nah, tabiat manusia lah yang dimiliki oleh keumuman manusia. Kal khaufi min adu, seperti takut kepada musuh, ya. Takut kepada ular misalnya, ya. Karena sebagian orang dengar kata ular saja sudah ngeri, ya. Apalagi itu di belakangnya ada ular, bahaya itu, ya. Wal khauf minas siba, takut dari binatang buas, ya. Ini contoh-contoh khauf yang itu tabiat manusia, dan ini hukumnya mubah, boleh, tidak berdosa, ya, tidak berdosa. Takut kepada kegelapan misalnya, ya. Saya takut tidak berani ke sana, tuh gelap sekali, ya. Ini takut yang mubah, ya, yang boleh. Syaratnya idza wajadat asbabuhu, apabila ada sebabnya, ya, ada sebabnya. Kenapa takut? Karena ada sebabnya, sebab yang itu waqi, ya. Waqi itu maksudnya nyata, ya, difahami oleh semua manusia, ya. Qala Allah Ta'ala an Nabi Musa alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengisahkan tentang Nabi Musa alaihissalam, ya, ketika lari, ya, meninggalkan kaumnya setelah apa? Terjadi perkelahian, kemudian meninggal dunia, ya. Dalam surat Al-Qasas ayat 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa kharaja minha khaifan yataraqab." Nabi Musa alaihissalam keluar minha, dari kampungnya. Setelah terjadi perkelahian, dia nonjok atau apa? Dikira pingsan seumur hidup, gitu, ya. Meninggal dunia. Akhirnya apa? Takut. Punya rasa takut, takut nanti saya dikeroyok atau dibunuh. Akhirnya dia apa? Fakharaja minha, keluar dari kampungnya khaifan, dalam keadaan takut, ya. Takut dari musuh ini wajar, ya. Takut yang mubah, yang bisa dialami oleh manusia. Ya tarakab, untuk apa? Berjaga-jaga. Kalau saya di sana nanti saya akhirnya lari, ya, keluar dari kampungnya. Ini takut yang ada sebabnya, maka dibolehkan. Takut dari ular, ya, atau yang lainnya. Kemudian takut yang ketiga, al-khaufu syirki. Nah, ini takut yang mengandung kesyirikan, yang harus kita pahami supaya kita tidak terjatuh kepada hal ini, ya. Wa huwa ayyahafa min makhluqin, takut kepada makhluk,
Makhluk itu ya selain Allah, baik kepada malaikat, kepada bangsa jin, kepada syaitan, ya, kepada manusia, kepada hewan, ya. Tapi apa? Ada catatannya. Kepada makhluk khaufan muqtarinan bi ta'zim. Takutnya itu diiringi dengan pengagungan. Yang tadinya takut pengagungan itu kan poin yang pertama, yang harusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disimpangkan, dipalingkan kepada selain Allah, kepada makhluk. Dia takut diiringi dengan pengagungan, wal khudu, ketundukan kepada makhluk tersebut, wal mahabbah, dan cinta, ya. Yang tadi di poin pertama, yang hal tersebut harus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia palingkan kepada makhluk. Dia takut kepada malaikat diiringi dengan pengagungan kepada malaikat misalnya, ketundukan kepada malaikat, rasa cinta kepada malaikat, maka ini termasuk takut yang syirik, syirikan. Contohnya wa min dalika al-khaufu min sanamin. Contohnya apa? Takut kepada patung. Takut dari patung. Wah, ada patung ini. Takut. Nah, takutnya itu diiringi kepada pengagungan kepada patung tersebut, ketundukan. Nah, ini harus dipuja ini supaya saya tidak takut, supaya tidak khawatir, supaya tidak kena bahaya. Nah, akhirnya apa? Dia melakukan sesuatu yang menurut dia, ya, menurut dia akan apa? Aman dari patung tersebut, ya. Kemudian dia melakukan ritual ataupun yang lainnya, padahal tidak diperintahkan, hanya bisikan. Itu yang namanya bisikan syaitan. Secara syariat tidak diperintahkan, ya. Secara kenyataan juga banyak orang tidak melakukan tidak apa-apa, sehingga hanya was-was, yang ada bisikan, ya. Atau takut min mayitin, takut dari orang yang sudah meninggal dunia, diiringi dengan khauf ta'zim, ada pengagungan, ya. Kalau takutnya kepada orang meninggal dunia mungkin wajar, anak-anak misalnya, ya, wah takut, nah, karena dari kecil sudah ditakut-takuti, ya, nanti mbahmu akan datang ini malam Jumat Kliwon. Jadi anak pun rasa takut itu masih ada. Kenapa? Dari kecil sudah kayak gitu, ya, sudah istilahnya dimasuki kayak gitu. Yang setelah mengaji, seseorang ketika meninggal dunia, rohnya itu sudah dipegang, sudah dibawa oleh malaikat menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mungkin dilepaskan. Tidak mungkin dilepaskan oleh malaikat. Jadi tidak ada roh gentayangan itu, tidak ada, ya. Dan dari kecil kita sudah diceritakan hal tersebut, ya. Sehingga itu menjadi ketakutan yang wajar, tak asal tidak diiringi dengan pengagungan dan rasa cinta. Fayahafu ayusibahu bimakruhin bimasyiatihi wa qudratihi, yang menjadikan dia terjatuh kepada kesyirikan. Di dalam rasa takut ini adalah dia takut akan ditimpa sesuatu yang ia benci, dari penyakit, bahaya, ya, malapetaka, bencana, dari yang dia takuti, baik itu berupa patung atau berupa orang yang sudah meninggal dunia, atau malaikat, atau bangsa jin, atau manusia, ya. Dia takut kepada makhluk yang diiringi apa? Pengagungan kepada makhluk tersebut, karena dia takut tertimpa musibah, takut tertimpa bahaya, ya. Kebanyakan orang seperti itu, dia mengagungkan sesuatu, baik itu berupa batu, berupa pohon. Kenapa? Dia khawatir tertimpa musibah. Dia khawatir
pohon tersebut bisa mendatangkan malapetaka, ya. Orang tersebut bisa mendatangkan penyakit, bisa menjadikan kehidupan saya itu jadi ndak harmonis dan yang lain sebagainya. Ini yang terjadi. Bi masyiatihi wa qudratihi, dengan kehendak dia, bukan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan orang seperti ini biasanya meyakini makhluk tersebut mampu, ya. Diyakini makhluk tersebut mampu untuk menimpakan bahaya kepada dia, sehingga apa? Supaya saya tidak terkena penyakit, tidak terkena bencana, maka saya harus mengagungkan dia. Ini yang tidak boleh, karena takut yang diiringi dengan pengagungan, kecintaan itu wajib ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia palingkan kepada selain Allah, kepada malaikat saja, kepada malaikat yang dia punya kekuatan, ya, yang dia makhluk yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja tidak boleh, apalagi kepada selainnya. Contohnya di sini adalah ka'ayyahafa ayyusibahu bimaradin. Contohnya dia khawatir bahwasanya makhluk tersebut akan menimpakan kepadanya penyakit. Aw bi afatin fi malihi, atau hilangnya hartanya. Dia khawatir hartanya akan hilang, akan bangkrut, akan kecolongan, akan yang lainnya. Ya. Aw yahafa ayyaqdaba alaihi, atau dia takut makhluk tersebut akan marah kepadanya. Baik itu berupa batu, berupa pohon, berupa orang yang telah meninggal dunia, atau yang lainnya. Yang penting selain Allah itu kan banyak sekali. Ya, banyak sekali. Kalau dia diiringi dengan takdim, pengagungan, rasa cinta, ya, maka ini tidak boleh dan termasuk kesyirikan. Fahada minasyirkil akbar, ini termasuk syirik besar. Kenapa termasuk syirik besar? Li'annahu sarfu ibadatil khauf, karena dia telah memalingkan ibadah khauf, yakni rasa takut. Yang tadi sudah dijelaskan bahwasanya rasa takut itu bagian dari ibadah. Ya, maksudnya apa? Rasa takut yang diiringi dengan pengagungan, bukan semua rasa takut. Makanya kita sudah memilah-milah, membagi. Ketika timbul rasa takut pada diri kita, ini termasuk yang mana? Termasuk yang mubah atau yang dilarang. Kalau rasa takut tersebut ada sebab yang nyata, maka ini mubah, boleh, ya. Tapi kalau rasa takut tersebut diiringi dengan pengagungan kepada yang ditakuti, maka ini tidak boleh. Karena itu wajib ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya yang harus kita ingat adalah yang penting rasa takut tersebut tidak diiringi dengan pengagungan, maka boleh. Kalau ada pengagungan, ya, ada diiringi dengan ibadah atau peribadahan ketundukan kepada makhluk tersebut, maka itu termasuk kesyirikan, ya. Rasa takut yang dilarang. Walima fi dzalika min i'tiqadin naf'i wa dhari fi ghairillah, karena di dalam rasa takut tersebut ada keyakinan, termasuk syirik besar karena ada pengagungan kepada selain Allah. Di samping itu ada keyakinan bahwasanya selain Allah tersebut bisa memberikan manfaat atau bahaya. Ini sebab tidak bolehnya, karena orang-orang yang mereka takut kepada selain Allah kemudian diiringi dengan
penghambaan, menyediakan makanan atau yang lainnya, pasti di situ ada keyakinan. Keyakinan apa? Keyakinan makhluk tersebut bisa mendatangkan bahaya, penyakit, atau mendatangkan manfaat, bisa melancarkan rizki, bisa menjadikan penyakitnya sembuh, ya, penyakitnya diangkat dan yang lain sebagainya. Bahkan kalau di tempat ana itu pernah seseorang sakit yang lama, ya, itu beredar di masyarakat berita, oh itu karena dulu itu dia kurang ajar kepada Watu Bangkong, batu yang istilahnya diagungkan di tempat anak, ya, bilangnya seperti itu beredarnya. Ini tidak boleh. Dalam surat At-Taubah ayat 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin." Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, ini juga nasihat kepada kita. Orang-orang yang memakmurkan masjid Allah, yang pertama apa tandanya? Dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang kedua, wa aqamas shalah, menegakkan salat. Ya, menegakkan sholat, wa ataz zakah, menunaikan zakat, walam yahsha illallah. Tanda-tandanya orang tersebut adalah dia tidak memiliki rasa takut, rasa khawatir kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Semoga mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk muhtadin. Jadi dia beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, menegakkan sholat, membayar zakat, dan juga memiliki rasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang-orang yang memakmurkan masjid, dengan menuntut ilmu, dengan sholat berjamaah, bukan dengan hal-hal yang tidak disyariatkan. Wa minal khaufi syirki, dan diantara khauf yang termasuk kesyirikan adalah ayyakhafa min makhluqin fi ma la yaqdiru alaihi illallah. Dia takut kepada makhluk terhadap hal-hal yang makhluk tersebut tidak mampu. Dia takut kepada makhluk padahal makhluk tersebut tidak mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Kayak afa min makhluqin ayyusibahu min maradin. Seperti tadi sudah dijelaskan, yakni takut kepada makhluk, dia akan menimpakan penyakit kepada orang tersebut bi masyiatihi wa qudratihi, ya, dengan dia meyakini makhluk tersebut mampu, ya, mampu menimpakan penyakit dengan kehendak dia. Ini tidak boleh. Kemudian yang pembagian yang keempat, ya, yakni al-khauf alladhi yahmilu ala tarki wajibin au fi'li muharramin. Takut yang berakibat dia akan melakukan hal yang haram atau meninggalkan kewajiban, ya. Takut kepada makhluk, akhirnya apa? Tidak mau menuntut ilmu, takut, kemudian tidak mau sholat, tidak mau zakat ataupun yang lainnya, atau melakukan hal yang haram karena rasa takut, akhirnya dia ikutan minuman, ya, minuman keras, ya, khamar, atau berjudi ataupun yang lain.
Wa huwa khaufun muharramun, maka ini adalah takut yang diharamkan. Contohnya adalah kaman yakhafu min insanin hayyin, takut kepada seseorang yang masih hidup, ayyadurrahu fi malihi, akan membahayakan hartanya. Takut kepada seseorang, oh harta saya bahaya ini, khawatir nanti hilang atau yang lainnya, ya. Au fi badanihi, atau terhadap badannya, terhadap dirinya. Nah, maka ini tidak boleh. Dengan takut kepada orang tersebut, akhirnya apa? Dia tidak mau menuntut ilmu. Karena apa? Karena takut kepada orang tersebut. Bukan karena ini kewajiban, karena dia tahu menuntut ilmu itu wajib, tapi karena takut kepada seseorang, ya, maka dia meninggalkan menuntut ilmu, tidak mau mendengarkan kajian, maka ini termasuk hal yang haram. Wahadal khauf, dan ketakutan yang seperti ini wahmiyun la haqiqatan lahu. Ini adalah ketakutan yang ilusi, hayalan. Ya, ketakutan yang bayang-bayang, was-was. Padahal kalau kita lakukan ternyata tidak apa-apa. Ternyata tidak ada yang marah-marah. Ternyata orang tersebut juga tidak bisa membahayakan saya. Harta saya tetap tidak hilang. Saya bisa lancar, tetap bisa bekerja, dan yang lain sebagainya. Itu hanya bayang-bayang, was-was syaitan. Ya. Ini hanya was-was syaitan. La haqiqatan lahu. Yang tidak ada hakikatnya, ya, tidak ada kebenarannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 175, "Innama dzalikumus syaitan." Yang demikian itu adalah syaitan, yuhawifu awliya'ahu, yang mereka apa? Yuhawifu, menakut-nakuti, memberikan apa? Was-was. Kepada siapa? Kepada wali-walinya. Pada wali syaitan, pada wali-wali syaitan. Fala yahafuhum wa hafuni, maka kata Allah, janganlah kamu takut kepada mereka. Takut yang mereka itu tidak memiliki kekuatan, ya, yang tidak memiliki daya upaya. Wa khafuni, tapi takutlah kepadaku, yakni Allah Subhanahu wa taala, in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar orang mukmin, orang beriman. Kalau kalian benar-benar orang mukmin, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh takut kepada manusia, tidak boleh takut kepada yang lainnya. Takut yang kemudian mengakibatkan dia tidak mau menuntut ilmu. Takut yang kemudian dia meninggalkan sholat. Takut yang kemudian dia melakukan hal yang haram, ya. Takut kalau saya tidak ikut minum-minuman, nanti saya akan dikucilkan. Kalau saya tidak ikut minum-minuman, nanti dia tidak mau beli dagangan saya. Khawatir akan apa? Kerugian hartanya, khawatir akan badannya, sehingga dia meninggalkan kewajibannya, melakukan yang haram. Ini termasuk hal yang tidak dibolehkan. Jadi rasa takutnya itu juga sudah haram, sudah berdosa. Kemudian dia melakukan hal yang haram juga berdosa, kemudian meninggalkan sesuatu yang wajib juga dia berdosa. Jadi sebelum dia melakukan dosa, dia sudah berdosa, yakni berdosa karena rasa takutnya tersebut akan menjadikan dia melakukan dosa yang lain. Kemudian yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, la yamna'anna ahadakum mahafatun nasi
Janganlah ketakutan kalian kepada manusia itu mencegah kalian, menghalangi kalian ayyatakallama bil haq, kalian menerangkan sesuatu yang benar. Jangan sampai kalian mengetahui kebenaran hak kemudian disembunyikan, tidak mau berbicara kepada manusia karena khawatir, karena takut kepada manusia. Idza ra'ahu aw alimahu, ketika kalian mengetahui kebenaran tersebut, melihat kebenaran tersebut, maka tidak boleh takut kepada manusia. Ini juga pelajaran bagi kita agar senantiasa menyampaikan kebenaran kepada manusia, tentunya juga dengan hikmah, ya, tentunya dengan adab yang baik. Insyaallah kita lanjutkan pada Isya bismillah taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan yang kedua, yakni asyirku fil mahabbah, syirik di dalam cinta. Al-mahabbah fi asliha tanqasimu ila thalathati aqsamin. Kalau tadi tentang al-khauf, takut, itu ada empat macam, ya. Yang pertama takut kepada Allah yang harus diiringi dengan pengagungan, rasa cinta, ya. Kemudian yang kedua adalah khauf yang itu tabiat jibili, ya, takut kepada ular ataupun yang lainnya, ya. Kemudian yang ketiga adalah al-khaufu syirki, takut yang itu kesyirikan, ya. Takut yang itu adalah kesyirikan, takut kepada makhluk yang diiringi dengan pengagungan dan kecintaan. Kemudian yang keempat tadi adalah khauf yang haram, ya, takut yang mengakibatkan dia meninggalkan hal yang wajib ataupun melakukan hal yang haram. Ketika seseorang semakin takut kepada makhluk semakin banyak, artinya apa? Rasa was-was dia akan bertambah. Padahal selain Allah di dunia ini jumlahnya apa? Ribuan, jutaan, miliaran, ya. Maka bersyukurlah ketika seseorang itu rasa takutnya hanya kepada satu, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia mendapatkan pahala. Rasa takutnya kepada satu dan dia mendapatkan pahala, ya. Kalau seseorang takutnya kepada yang bermacam-macam, artinya apa? Rasa was-wasnya juga akan bertambah. Takut dengan ini, takut dengan ini, takut dengan ini. Ini diantara keutamaan seseorang yang takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita masuk cinta yang pertama, ya. Mahabbah itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah mahabbatun wajibatun, cinta yang wajib, ya. Wa hiya mahabbatullahi wa mahabbatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan yang wajib ini adalah kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Wa mahabbatu ma yuhibbuhu Allah taala minal ibadati wa ghairiha, dan juga kecintaan apa saja yang Allah mencintainya. Ya, mencintai semua yang Allah cintai berupa ibadah-ibadah dan juga yang lainnya. Nah, semua ibadah, nah, kita mencintai semua ibadah karena itu dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ataupun yang lainnya, misalnya apa? Orang-orang mukmin. Allah mencintai orang-orang mukmin sehingga kita pun mencintai orang-orang mukmin, dan itu hukumnya wajib. Mencintai orang-orang mukmin adalah wajib. Kemudian yang kedua, mahabbatun tabi'iyatun mubahatun, kecintaan yang itu adalah tabiat, kebiasaan yang mubah. Misalnya apa? Kecintaan al-walid li waladihi, orang tua kepada anaknya, manusia kepada temannya, cinta kepada motornya yang baru beli, ya, cinta kepada HP-nya. Nah, itu cinta yang mubah, yang biasa, tabiat manusia. Asal apa? Nanti tidak diiringi dengan ketundukan, kecintaan yang sangat, ya. Senang, cinta yang biasa. Wa yustaratu, dan disyaratkan, ya, kecintaan yang tabiat ini disyaratkan alla yusahibahu dhullun, tidak mengiringinya itu ketundukan, penghinaan diri, ya, wala hudu'un wala ta'dimun, dan juga tidak ada pengagungan. Ya, cinta kita kepada anaknya atau cinta kepada orang tua, cinta kepada seseorang tidak boleh diiringi dengan ketundukan, pengagungan, perendahan diri. Karena itu wajib ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'in sahibaha dzalika fahiya minal qasami tsalis, jika kecintaan tersebut diiringi dengan ketundukan, pengagungan, perendahan diri, maka itu termasuk kecintaan syirki, cintaan yang syirik, ya, yang tidak boleh. Kemudian syarat yang kedua juga, alla tasila ila darajati mahabbatihi lillahi wa mahabbatihi li Rasulillah sallallahu. Kecintaan tersebut tidak sampai kepada derajat cintanya kepada Allah dan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh sepadan. Fa in sawatha, jika sepadan, au zadat alai, atau justru malah melebihi cintanya kepada Allah atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah kecintaan yang haram. Terlalu cinta yang berlebihan kepada barangnya, kepada kekasihnya, kepada anaknya, kepada istrinya, kepada hartanya, dan yang lainnya, sepadan atau bahkan melebihi cintanya kepada Rasulullah SAW atau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu kecintaan yang sudah diharamkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 24, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iftaraftumuha. Katakanlah, jika aba'ukum, ya, orang tua kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga kalian,
harta yang telah kalian kumpulkan, wa tijaratu tahsyawna kasadaha, kemudian perdagangan yang kalian khawatir akan berkurang atau akan rugi, ya. Wa masakinu tardawnaha, dan rumah bangunan yang kalian senang terhadapnya, ahabba ilaikum, lebih kalian cintai, minallah, daripada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, wa jihadin fisabilih, dan berjihad di jalan Allah, fatarabbasu, kata Allah subhanahu wa ta'ala, maka tunggulah, hatta ya'ti Allahu bi amri, sampai Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan siksanya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ini dalil tidak boleh kecintaan kita kepada harta, anak, istri sepadan. Sepadan itu tidak boleh, apalagi melebihi kecintaannya kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, mahabbatun syirkiyatun, kecintaan yang syirik. Ya, ini apa tadi sudah sedikit dijelaskan, kecintaan kepada makhluk yang diiringi dengan ketundukan dan pengagungan, seperti juga rasa takut kepada makhluk, ya, yang diiringi dengan ketundukan dan pengagungan, perendahan diri, maka ini termasuk kesyirikan yang menjadi pembatal keimanan. Karena sudah kita jelaskan bahwasanya mahabbah, kecintaan itu termasuk ibadah dan tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Ketika ibadah tersebut dipalingkan kepada selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 165 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi", di antara manusia, "mayyatakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah." Di antara manusia ada orang-orang yang mereka menjadikan selain Allah itu tandingan. Kalau kita yang kita kenal menjadikan tandingan selain Allah apa? Untuk beribadah, disembah, ya. Biasanya kan seperti itu, meminta. Ternyata tidak. Yuhibbunahum kahubbillah, mencintai mereka sebagaimana mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi mencintai selain Allah sepadan dengan cintanya kepada Allah, itu juga menjadikan selain Allah tersebut tandingan selain Allah, menjadi tandingan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga termasuk kesyirikan. Jadi kesyirikan itu bukan hanya sujud kepada patung, ya, berdoa kepada orang telah meninggal dunia, bukan hanya itu, akan tapi rasa cinta pun bisa termasuk kesyirikan ketika menempatkannya tidak sesuai. Ya, ini mencintai selain Allah sepadan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi melebihi. Sepadan saja termasuk kesyirikan, apalagi memiliki. Kemudian yang terakhir, ya, yang terakhir adalah asyirku fi roja, kesyirikan dalam berharap. Ya, kesyirikan di dalam berharap. Ya, ini apa? Berharap kepada makhluk mala yaqdiru alaihi ilallah, berharap kepada makhluk yang makhluk tersebut tidak mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Berharap kepada makhluk memiliki anak. Seorang yang belum dikaruniai anak misalnya berharapnya kepada makhluk, maka tidak boleh. Kepada wali misalnya, kepada nabi, maka tidak boleh. Itu yang berhak dimintai adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Yang mampu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berharap kesembuhan, ya, berharap rizkinya lancar, berharap kesehatan, itu tidak boleh kepada selain Allah. Jika itu ditujukan kepada selain Allah, malaikat, manusia, ataupun yang lainnya, maka dia telah terjatuh kepada syirik besar. Ini yang terakhir, ya,
Mungkin ada pertanyaan? Baik. Waalaikumsalam. Terkait dengan al-khauf, ya. Yang satu adalah nah, yang kedua tiga dari keempat ini kepakat bisa. Karena di sini yang kedua adalah karena tabiat saya digunakan manusia. Ya. Yang ketiga adalah karena manusiakan dan takut yang berakibatkan melakukan hal yang salah. Contohnya ini pertanyaan yang mungkin sudah terlambat, tapi bisa ya, bagaimana kasusnya kalau kemarin saya COVID-19 itu kita semua takut. Terus yang kedua, kenapa ada manusiakan itu ada semacam ketakutan yang dibuat secara struktural. Terus akhirnya melakukan yang haram, misalnya akhirnya menggunakan perhubungan, terus sholat jamaah yang jarak. Itu bagaimana Ustaz? Ini buat kita depannya kalau terkait dengan ketakutan seperti itu. Iya. Terus yang satu lagi Ustaz, terkait mahabbah Ustaz, cinta yang tabiat juga, terus cinta juga terkait dengan musibah. Hanya konfirmasi aja Ustaz, bagaimana cinta kepada orang tua yang kaitannya dengan guru wanita. Ya. Waalaikumsalam. Yang pertama adalah cinta kepada balak, ya, kayak mal terjadi COVID adalah termasuk balak. Itu khauf, bukan cinta, khauf, ya, takut yang tabiat. Karena apa? Karena ada sesuatu yang ada sebabnya. Sebabnya apa? Penyakitnya, virusnya, ya. Ada sebabnya. Itu salah satu ciri-ciri bahwasanya hal tersebut boleh. Maka ada sebabnya. Sebabnya apa? Penyakit. Semua orang takut kepada penyakit. Nah, kemudian ada pun sesuatu yang dibuat-buat karena yang dia ketahui sebabnya itu. Walaupun misalnya secara terstruktural dibuat-buat, karena yang datang kepada yang sampai kepada dia adalah wakilnya seperti itu, tidak masalah. Asal itu ada sebab yang nyata yang sampai kepada dia. Kemudian asal tidak diiringi kepada pengagungan, maka itu boleh. Nah, syaratnya itu pokoknya tidak ada pengagungan, tidak ada ketundukan, ya, tidak ada penghinaan diri. Yang itu harus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa lagi tadi? Satu lagi tadi yang takut berakibat ini tadi melakukan sesuatu yang haram. Takut berkaitan melakukan sesuatu yang haram. Nah, kemudian ada takut akhirnya dia menjadikan renggang, gitu ya, menjadikan sholatnya dijarak. Ya tadi sudah saya sampaikan, karena sayap khobar yang sampai kepada dia wakilnya seperti itu. Wakilnya seperti itu, maka itu hal yang dibolehkan. Terlebih lagi dalam hal tersebut banyak sekali fatwa para ulama. Untuk kedepannya, untuk saran anak pribadi dalam hal agama kita rujuklah kepada orang berilmu. Sudah itu. Dalam setiap zaman yang paling tahu hakikat kebenaran dalam hal agama adalah para ulama. Walaupun itu nanti berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan yang lainnya, maka dalam hubungannya dengan ibadah, maka kembalikan kepada ulama. Itu akan lebih aslah, lebih baik, ya, lebih baik akibatnya dan bagi kita insya Allah. Itu berkaitan dengan musibah, apalagi
nanti apabila terjadi lagi. Kemudian yang kedua tentang mahabbah, apa tadi? Cinta seorang kepada orang tua. Yang ditanyakan apanya? Kecintaan yang artinya sini ada Iya. semata-mata karena memperoleh skala kualitas. Apakah itu termasuk kecintaan yang dibutuhkan? Kecintaan kepada orang tua, ya kecintaan yang wajib, termasuk mahabbah yang disyariatkan, ya, karena itu ibadah, ya. Asal tadi tidak disertai dengan ketundukan dan pengagungan, dan ini sudah terjadi di zamannya sahabat ketika seorang sahabat diminta oleh orang tuanya keluar dari agama Islam. Kalau enggak, saya enggak mau makan. Nah, ini enggak boleh, karena dia akan meninggalkan sesuatu yang diwajibkan, ya. Maka kata sahabat tersebut, seandainya ibunya dikasih apa istilahnya nyawa berkali-kali pun saya tidak akan mentaatinya. Tapi birrul walidain tetap dilakukan, tapi dalam hal ketaatan kepada dia yang haram maka tidak boleh. La ta'atan li maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidahnya. Semua wajib ditaati asal itu tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mencintai orang mukmin. Setiap hari hampir bertahan terus. Saya cinta, sayang. Namun setelah barang terus, akhirnya timbul jadi konflik. Ucapan yang tidak mengenakan. Iya. Ini akhirnya saya timbul tidak suka. Timbul sedih. Itu bagaimana? Iya. Waalaikumsalam. Itu kebencian yang tabiat. Kecintaan yang awal, kecintaan kepada orang muslim, orang mukmin semua secara umum maka tetap wajib. Adapun kepada orang tersebut yang itu ada perselisihan, kan ada sebabnya. Kecintaannya kepada mukminnya, dia muslimnya tetap wajib, harus kata kepada dia. Tapi sifatnya itu kan hal duniawi, ya. Hal yang tabi'i, ya. Itu tidak bertentangan. Kecintaannya dia sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin tetap wajib, tapi kebencian kepada dia karena dia melakukan sesuatu yang haram misalnya, maka itu juga harus, ya. Jadi harus mendudukkan dua-duanya. Sebagaimana seorang dai melihat kemunkaran dia benci, tapi kepada orangnya tidak. Padahal dia pelaku kesyirikan, ya. Saya benci kepada dia karena dia melakukan kesyirikan. Tapi ketika bertemu tetap salam, hubungannya tetap baik, tetap bermuamalah, ya. Harus membedakan, mendudukkan ini. Jangan sampai karena sesuatu dunia menjadikan yang harus dia lakukan jadi salah, ya. Sebagaimana, ya, ini termasuk ujian bagi kita sekalian. Ketika kita membenci seseorang karena sifatnya atau yang lainnya, merembet ke yang lainnya, menjadikan membenci dia yang sesuatu itu yang tidak boleh kita benci. Misalnya membenci kepada seseorang, dia tidak suka pada sifat orang tersebut, ketika dia menyampaikan kebenaran akhirnya jadi dibenci, ya. Harus mendudukkan kebencian dan kecintaan tersebut pada tempatnya, ya. Karena yang terjadi, yang ana lihat di ikhwan-ikhwan juga terjangkit seperti itu, menjalar kepada hal yang dia tidak boleh dibenci, yang harusnya dia tidak boleh dibenci ikut jadi dibenci, ya. Jadi kemukminannya, keislaman dia tetap kita tidak boleh dibenci, tapi sifat dia, ya, sifatnya yang menjadikan ketika ketemu dongkol itu duniawi, hal duniawi yang harus kita hilangkan, tetap tidak boleh.
Sebagaimana Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah SAW dakwah ke Taif, dilempari sampai dia berdarah, apakah dia benci? Tidak, malah mendoakan. Masya Allah, ini yang harus, ya memang sulit, yang dunia kan sulit. Tabiat orang kalau disakiti pinginnya mau membalas, tapi Rasulullah SAW memberikan contoh apa? Mendoakan. Itu sulit memang, tapi Masya Allah faedahnya sangat besar. Doanya mustajab. Kalau orang menyakiti kita balas dengan mendoakan, pasti Allah kabulkan. Tapi doanya jangan, wah semoga kesungsep, jangan ya. Doa dapat hidayah dan yang lainnya. Insya Allah ketika dia balik senang kepada kita, akan lebih yang akan kita dapatkan. Ya. Tapi kehebatan itu apa saya harus menjawab atau bagaimana? Iya. Iya. Kelewatannya itu ya menurut kita. Karena hati kita itu kan terbatas. Ada batasannya, memang ada batasannya. Tapi secara syariat, walaupun apapun perbuatan orang, ya syariat itu selalu menasihati apa? Islah tetap, tidak ada yang lainnya. Sampai hal membunuh saja disuruh memaafkan, benar tidak? Apalagi cuma kata-kata ini yang lainnya. Ya berusahalah berdoa. Berdoa apa? Terutama berdoa untuk diri kita dulu, supaya semoga saya diberikan kesabaran ini. Insya Allah nanti akan ada balasan yang baik, ya, yang baik insya Allah. Apa? ya dari majelis yang mulai ini kita doakan semoga dia dapat hidayah, ya, jadi mencintai Bapak, insya Allah, ya. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa Ana sampaikan, semoga bermanfaat bagi jamaah dan kaum muslimin. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.